Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatul muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani rahimakumullah. Yang pertama, monggo sareng-sareng selalu tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur datang ngasinipun Allah Subhanahu wa taala. Khususipun pada malam hari ini kita memperingati nikmat kemerdekaan. Mugi-mugi tetap sehat wal afiah, tetap istiqomah bil iman wal Islam, lan insyaallah ngantos husnul khotimah. Allahumma amin. Selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita berharap syafaat beliau ketika kelak fi yaumil qiyamah. 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi pernah dawuh, dan hari ini alhamdulillah kita bisa mengamalkan sareng-sareng. Gak kroso ternyata ngamalno sabda Kanjeng Nabi. Hadis dari sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaih. Bila Rasul bersabda, "Alla adulukum ma yamhullahu bi khotoya wa fa'ullahu bi darajat." Tahu, maukah engkau aku tunjukkan amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian dan Allah mengangkat derajat kamu sekalian. Jadi ada amalan yang punya 2 poin positif. Yang pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah Allah akan mengangkat derajat kita. Tentu para sahabat mengatakan, ya tentu mau ya Rasulullah. Amalan apakah itu? Yang pertama kata beliau, isbagul wudu alal makarih. Engkau menyempurnakan wudu dalam masa-masa yang sulit. Jadi ketika masa-masa yang tidak nyaman, kita ini bisa menjaga wudu. Contoh, jenengan wis bolak-balik angop ngantuk kepengin ndang turu. Ini kan enak-enak langsung gelendang dan tempat tidur. Nah, menawi jenengan langsung ke kamar mandi menyempurnakan wudu, lah subhanallah, wudu panjenengan itu akan menghapuskan dosa-dosa jenengan dan juga akan mengangkat derajat panjenengan. Isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu dalam masa-masa yang sulit. Yang kedua kata beliau, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Nah, jangan ke sunrise tapi ke masjid. Ya, jadi mari kita perbanyak langkah kaki kita ke masjid. Ya, kira-kira sikil iki lebih banyak diarahkan kemana? Ke benteng atau ke masjid? Nah, yang ketiga dari Kanjeng Nabi, intindorus ba'da salat. Nah, ini jamaah rahimakumullah, menunggu waktu sholat di antara waktu sholat. Nah, ini masya Allah, jenengan lenggah temui panggenan ba'da sholat maghrib, jenengan lenggah hitung-hitung ngrungokno kula maringi tausiah sampai menunggu waktu isya. Ini namanya intidar sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah waktu sholat, di antara waktu sholat. Ini subhanallah bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan kemudian mengangkat derajat kita. Ya, maka ayo di antara 3 itu kalau bisa kita amalkan semuanya, kalau bisa ya salah satu dari itu kita istiqomahi. Nah, jemaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji peristiwa besar yang dialami oleh bangsa kita. Hari ini adalah hari kemerdekaan yang keberapa? Ke-80. Enggak kerasa nggih, wis 80. Pun merdeka jenengan. Tuh. Yo, pergi. Sik. Merdeka.
Merdeka. Okay. Yang jelas kan sudah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta Jakarta 17.845 kan ya, nah, proklamasinya itu kan teksnya kan proklamasi, kemudian di bawahnya itu Jakarta 17.845 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah ini jamaah rahimakumullah ya, yang jelas kita sudah merdeka lah tenang. Tapi gini, ada peristiwa besar yang pernah dialami oleh kaum muslimin, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, tanpa ada muqaddimah apa-apa, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasul dan para sahabat harus berperang ketika itu. Yang kita kenal dengan Ghazwatul Badar, perang Badar. Ini peperangan yang pertama kali Rasul alami, ya. Sehingga karena baru pertama kali dialami oleh kaum muslimin, Rasul pun memobilisasi pasukan di Madinah. Ternyata dari sekian banyak kaum muslimin di Madinah, nah di Madinah itu jamaah rahimakumullah ada 3 kekuatan kaum muslimin, ya. Ada Muhajirin, ada Ansor, ada Munafikin. Nah, Muhajirin itu adalah kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah hijrah ke Madinah, Muhajirin. Kalau Ansor itu adalah orang-orang asli penduduk kota Yasrib atau Madinah, dikenal dengan suku Aus dan Khazraj, ya, suku Aus dan Khazraj. Kemudian orang Munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Nah, karena ini adalah perang pertama kali yang dialami oleh kaum muslimin, tentu ya banyak yang grogi, nggak berani. Karena selama ini ya tawuran aja, tawuran antar suku, tawuran antar kabilah. Sehingga Rasul hanya membawa pasukan jangkep sekitar 300 pasukan untuk berangkat dari Madinah menuju ke Maidanul Badar, ke tanah namanya tanah Badar. Sedangkan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal itu mampu memobilisasi massa 1.000 pasukan berangkat dari Mekah menuju ke Badar. Ya, Badar itu di Madinah. Nah, subhanallah jamaah rahimakumullah. Kalau kita hitung-hitung 300 melawan 1000, hitungan matematika manusia menang mana? Ya menang 1000. Ya, menang 1000. Apalagi pasukannya Abu Jahal itu lengkap dengan perlengkapannya, kuda, onta, senjata yang sangat lengkap, sedangkan pasukan Kanjeng Nabi sedikit tapi perlengkapan sangat terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menjamin bahwa alumni Badar itu dijamin masuk surga. Jadi para pasukan yang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga. Karena ini kekuatan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 41 dikatakan yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Itu adalah hari furqan, hari perbedaan. Hari bertemunya 2 pasukan besar, pasukan tauhid dipimpin oleh Rasulullah dengan pasukan musyrik dipimpin oleh Abu Jahal. Ya, yaumal taqal jam'an, hari ketika bertemu 2 pasukan besar. Jamaah rahimakumullah, singkat cerita, ya, pasukan ini pun ya, bertemu di medan Badar. Sesungguhnya antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy sama-sama grogi. Ya, muncul sisi manusiawi mereka. Karena jujur ini peperangan yang baru pertama kali dialami oleh kedua belah pihak. Orang kafir Quraisy pun tidak pernah perang fisik. Mereka di kota Mekah sifatnya hanya perang antar suku, antar kabilah, ya tawuran aja. Tapi perang dengannya mereka nggak pernah. Meskipun mereka membawa pasukan besar, 1.000 pasukan dengan perlengkapan sangat luar biasa, mereka juga grogi. Nah, sebelum terjadi pertempuran, namanya pimpinan harus menenangkan pasukannya, memberi motivasi. Itu pimpinan namanya. Rasul juga demikian, memberikan motivasi kepada para sahabat. Ya, Abu Jahal juga demikian, memberikan motivasi kepada pasukannya itu. Sama-sama memberikan motivasi. Hingga masuklah di malam hari. Nah, ini episode yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu sangat indah sekali. Sebelum terjadi pertempuran fisik di pagi hari, ada namanya pertempuran doa.
antara dua pimpinan besar ini. Ini pimpinan jamaah. Ini mempertanggungjawabkan ya kepada pasukannya. Rasulullah bangun di tengah malam. Beliau melihat pasukannya. Kemudian beliau berdoa. Rasul jamaah rahimahullah kekasih Allah Subhanahu wa taala juga grogi. Ya. Karena enggak mungkin lah pasukan 300 pas-pasan melawan pasukan kafir Quraisy yang 1000 jumlahnya itu. Maka Rasul pun menangis. Di dalam tangisan beliau, dalam munajatnya beliau berdoa. Munajatnya sangat terkenal sekali. Apa doa beliau? Allahumma in tuhlika hadhil asobah lan tu'bad fil ardi abada. Duh Gusti Allah, kalau pasukanku ini kalah hari ini, entek amblas mati semuanya, lan tu'bad fil ardi abada. Aku pastikan engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Udah habis kaum muslimin. Terus Rasulullah sampai dalam tanda kutip mengancam Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan. Kalau kalah, kaum muslimin habis, enggak ada satupun makhluk yang bisa menyembah engkau. Rasul gemetar rahimahullah. Hingga sorban beliau pun terjatuh. Datanglah mertua beliau. Siapa mertuanya namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Mengambil sorban Rasulullah, kemudian menaruh di pundaknya sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, kafaka bimunajadika, sayang tasrullahu hudan." Ya Rasulullah, cukup dengan munajat panjenengan. Kami yakin besok Allah akan pasti menolong kami. Nah, ini mertuanya menenangkan menantunya. Ini di sisi yang lain rahimahullah Rasulullah. Kita lihat sekarang di sisinya pasukan Abu Jahal. Apakah Abu Jahal berpesta pora? Enggak. Meskipun pasukannya berpesta pora ya dan sebagainya, tapi Abu Jahal enggak bisa tenang. Dia pemimpin jamaah rahimahullah. Enggak bisa tenang dia. Karena ini adalah pertempuran yang baru pertama kali mereka alami. Dia pun berdoa juga ya, di malam hari. Nah, doanya enggak main-main jamaah. Ya. Padahal orang kafir Quraisy kan menyembah apa? Lata, Uzza, Mana, ya kan? Tapi doanya Abu Jahal tidak menyebut satu pun Tuhan mereka. Tidak menyebut ya Lata, ya Uzza, ya Mana, mboten. Apa doanya Abu Jahal? Karena Abu Jahal masih keluarganya Kanjeng Nabi dari Bani Hashim. Ya, masih satu nasab. Apa doanya Abu Jahal? Allahumma, lu podo Allahumma-nya. Ya. Allahumma, duh Gusti Allah. Innahu Muhammadun, sesungguhnya dia adalah Muhammad. Ja'a nabi dinil jadid, tiba-tiba datang kepada kami dengan agama yang baru. Yufariquna bainana wa baina qaumina. Dia memecah belah antara kami dan kaum kami. Fahlikil ghaza. Ya Allah, hancurkan Muhammad dan pasukan yang besok. Loh, gitu jamaah. Ya, Abu Jahal juga berdoa pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau misalkan panjenengan ada orang yang tombok togel, ya, tombok main judi Al-Fatihah, misalkan. Itu model Abu Jahal. Saya kemarin tuh tanggal 10 Agustus kemarin kan ngisi pengajian di Tulungagung. Biasanya saya diantar teman-teman. Ya. Nah kemarin saya berangkat sendirian. Saya nggak pernah ke Tulungagung. Pikir saya, dulu saya pernah itu naik Harapan Jaya, saya cegat di Mojokerto sampai ke Tulungagung. Ternyata enggak sekarang itu. Ya, kata tukang parkir, Pak, sampai nunggu sampai neyeng ya gak teko Harapan Jaya itu. Harapan Jaya itu lewat tol, kemudian turun di Braan. Oh itu. Terus kalau kita ke Tulungagung, ya sampai numpak bis biasa, turun di Braan. Oh, itu jam 1:30. Akhirnya saya naik Sumberkenjono, ngatik Sumberkenjono. Ya. Apa yang kasak kusyuknya orang di situ? Jadi ada orang itu ngomong ke konduktornya, "Hei, mang bengi metu piro togele?" Pitung wolu, Masya Allah, ya Allah gagal mana, ya Allah gagal mana. Ya, dari jam rohim ada orang-orang seperti itu memakai nama Allah dalam hal
kebatilan, ya. Takbir, ya Allahu Akbar, menghancurkan masjid, Allahu Akbar, merusak orang ngaji dan sebagainya. Nah, ini model-model Abu Jahal. Nah, jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat dua pemimpin ini berdoa kepada Allah dengan melafadzkan Allahumma, do Gusti Allah. Satunya Rasulullah, satunya Abu Jahal. Kira-kira Gusti Allah mengijabahi doanya siapa? Nah, itu kan ya. Ternyata Allah mengijabahi doanya Nabi ketika besok paginya terjadi pertempuran, ya, 300 lawan 1000 orang, Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan yang 300. Apakah Rasul sudah tahu hal itu? Rasul enggak tahu, coba rahimakumullah. Rasul enggak menyangka kalau pasukannya bisa menang. Kenapa enggak menyangka? Karena besok itu adalah waktu yang gaib, yang Rasul pun juga tidak mengetahui. Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah waktu-waktu yang gaib itu, kunci-kunci yang gaib itu. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada satu pun yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus Gusti Kanjeng Nabi pun juga mengetahui. Kalau besok bisa menang, enggak mengetahui, coba rahimakumullah. Dan apakah kemudian Rasul merencanakan dan kemudian beliau meyakini bisa menang? Mboten. Rasul merencanakan semuanya, tapi Rasul menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha-Allah." Semua yang kamu rencanakan, semua yang kamu kehendaki, semua yang kamu rancang itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggak tahu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kunci-kunci kemenangan Rasulullah ketika melawan pasukan Abu Jahal. Sehingga kemudian ketika itu Abu Jahal pun juga tewas dibunuh oleh 2 orang pemuda. Bukan orang tua, tapi 2 orang pemuda ya usia 15-17 tahun. Berani membunuh seorang pemimpin namanya Abu Jahal. Jamaah rahimakumullah, kita lihat sekarang. Saya katakan tadi, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita merencanakan, Allah yang memutuskan. Maka kemudian qadratullah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan episode perang Badar ini mulai A sampai Z itu di dalam satu surat penuh, namanya surat Al-Anfal. Nanti kalau pulang jangan buka surat Al-Anfal. Itu episode ya tentang perang Badar. Surat Al-Anfal itu adalah surat nomor 8 kalau kita hitung dari awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Nah, nomor berapa? Nomor 8. Kalau kita kaji surah Al-Anfal ini tentang pertempuran di perang Badar, ternyata ada 2 kunci utama kenapa kaum muslimin itu bisa menang. Padahal dalam kalkulasi matematika manusia enggak bisa menang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menaruh kunci kemenangan kaum muslimin ketika itu ada di 2 ayat di surah Al-Anfal itu. Yang pertama di ayat yang ke-17, yang kedua di ayat yang ke-45. Ayat berapa? 17 dan 45. Apakah ini kebetulan? Enggak. Enggak ada di dunia kebetulan, itu enggak ada. Semuanya berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaqatu min waraqatin illa ya'lamu, kata Allah. Dan tidaklah daun itu jatuh kecuali semuanya Allah ketahui dan di bawah takdirnya. Semuanya berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat 17-nya itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala melibatkan dirinya dalam pertempuran melawan kafir Quraisy di perang Badar. Wa ma qataluhum walakinna Allah qatalahum. Ya Muhammad, bukan kamu yang memerangi mereka, bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi kamilah yang membunuh mereka. Jadi Allah yang memerangi mereka. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukanlah kamu itu yang melempar tombak,
bukan kamu, tapi kamilah yang melempar tombak itu. Terus jamaah rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala melibatkan ya, dengan malaikatnya tentunya untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Nah, mungkin kita pernah dengar cerita orang-orang tua dulu kita kan, bagaimana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan bedil dan sebagainya. Bagaimana mungkin kerikil bisa menghancurkan tank sebagaimana yang terjadi di Palestina, anak-anak melempar kerikil, melempar ketapel dan sebagainya. Ya, ini adalah wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukanlah engkau itu yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin ketika itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin? Jawabannya ada di ayat 45. Ya. Jadi kalau panjenengan kepengin ditolong Gusti Allah, jawabannya ada di ayat 45. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman jamaah, panggilannya iman. Maka iman harus murni. Jangan sampai bercampur kesyirikan. Idza laqitum fi'atan, kalau kamu sudah berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan problem, ya. Fasbutu, kuatkanlah tekadmu, kuatkanlah imanmu, kokohkan dirimu, ojo mundur, jangan takut, enggak boleh. Jadi dalam syariat Islam, kalau kita sudah berhadapan dengan musuh, enggak boleh kita ini disersi, enggak boleh, haram hukumnya. Loh, lah kok wah kira mundur aja dimeng mati, enggak boleh. Perang dulu, baru kalau kalah mundur untuk merancang ya strategi. Tapi perang dulu, ya fasbutu. Karena kalau kita mundur sebelum perang namanya al-firar, yaitu disersi. Kata Rasul, al-firar fi yaumiz zahfi minal kabair. Disersi dari peperangan itu dosa besar. Dosa besar. Ya, maju, kayak maju, sampai maju, ini mundur. Nah, itu dosa besar. Bapak Ibu mangke kerja bakti nggih, pun kesupen jam 6 kumpul kerja bakti ngresi ikut musala dan masjid, monggo. Kabeh metu kerja bakti dhek lunga. Nah, iki jenenge pundi sing ngomono kerja bakti wau. Mboten teko bah, titip dhuwit tok. Adah ya. Wonten niku? Ana ta mriki? Teko enggak iki. Jamaah rahimakumullah. Ya, kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kamu bertemu musuh, fasbutu, kuatkanlah dirimu, tekadkanlah. Kemudian wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar engkau mendapatkan kemenangan. Makanya kalimat yang dikumandangkan pasukan ketika bertempur melawan orang kafir, kalimat apa? Takbir, Allahu Akbar. Allahu, bukan pecel penco. Ono sing pecel penco. Ya, enggak ada. Ya, ini untuk mengundang Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita. Nah, jemaah rahimakumullah, dados kalau kita lihat ternyata kemerdekaan kita ini hampir sama. Ya, yang kemudian Pak Karno pun memilih hari itu tepat tanggal 17 bulan 8 45. Sama dengan kemenangan di perang Badar, Allah abadikan di surat yang ke-8, kunci kemenangannya di ayat yang ke-17 dan 45. Itulah kenapa kemudian para pemimpin kita ketika menyusun undang-undang ada diktum atau kalimat yang berbunyi apa? Atas berkat rahmat Allah, ya, yang maha kuasa. Jadi ternyata kemenangan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau hanya manusia yang berikhtiar melawan pasukan yang luar biasa itu enggak akan mampu. Enggak akan mampu. Ya padha karo MP lawan Liverpool, ya apa ya enggak akan mampu. Ya, enggak akan mampu. Ya. Apa MP itu? Mojokerto Putra melawan Liverpool, ya enggak akan mampu, ya. Kecuali kalau Gusti Allah itu mentakdirkan mampu, tiba-tiba Liverpool 10 pemain luka kabeh, Pak. Ya.
Nah, jamaah rahimahullah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri karunia kemerdekaan ini. Ini adalah hari kemerdekaan kita, maka wajib kita syukuri. Mensyukuri kemerdekaan itu hukumnya wajib. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kau sekalian. Suatu ketika Rasulullah itu pernah bertemu sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz ini dipegang tangannya dan Rasul dawuh, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku itu mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Mu'adz pun senang karena dicintai Gusti Kanjeng Nabi. Maka Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, dalam pun juga mencintai panjenengan." Kemudian kata Rasul, "Ya Mu'adz, jangan kau tinggalkan kalimat ini setiap ba'da sholat maktubat." Ya, jangan tinggalkan kalimat ini setiap ba'da sholat maktubat. Apa itu? Yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, gimana doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duh Gusti Allah, a'inni, tolonglah hambamu ini untuk selalu ingat kepadamu dan pandai mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku. Terus syukur itu kewajiban kita sekalian. Kalau kita nggak bersyukur, masya Allah jamaah, ya kita akan rugi. Di hadis yang Rasul sebutkan, man lam yaskur qalil, lam yaskur kasir. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur hal yang sedikit, pasti dia tidak akan pernah bersyukur pada hal yang banyak. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk bersyukur atas kemerdekaan ini? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, bahwa kemerdekaan kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Artosipun Gusti Allah itu estu mencintai negeri ini. Maka kemudian Allah bantu untuk memerdekakan negeri dari kurungan penjajah. Oleh karena itu, hal yang pertama yang wajib kita lakukan adalah banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Karena hakikat syukur adalah tasarrufun ni'mah li ziyadati ta'ah. Bagaimana kita mempergunakan kenikmatan untuk menambah ketaatan. Nah, ini yang paling penting. Jangan diparingi nikmat kesehatan. Ayo nikmat kesehatan ini kita pergunakan untuk menambah ketaatan kita. Sikile seisok melaku, ayo kita perbanyak untuk menuju ke masjid. Sikil seisok ngadeg, ayo kita usahakan banyak sholat berjamaah di masjid. Mangke jamaah nek wis sakit, nek wis kena kolesterol, nek wis kena asam urat, mboten saged teng pundi-pundi. Ya, kita melampah mawon nyeret-nyeret. Maka mumpung tahes, mumpung sehat, banyak-banyak melakukan ketaatan. Ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umi Maktum. Paninggalan ini buta. Ya. Niku lho datang kepada Kanjeng Nabi minta rukhsah, minta keringanan. Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma. Duh Kanjeng Nabi, dalam ini kan piyantung buta. Walaisa rajulun yakudunil masjid. Lah kula niki ya Rasulullah, mboten ya sak kala-kala kadang-kadang nggih mboten wonten kanca sing iso nuntun kula ten masjid. Nek wonten alhamdulillah, nek mboten wonten niku mboten saged. Lah kula nyuwun pangestune mbok menawi saged tidak berangkat jamaah di masjid. Nah, piyantun buta ya. Rasul, oh iya ya, sampean buta. Ya enggak apa-apalah. Enggak apa-apa. Tapi belum sampai beliau itu melangkah beberapa langkah, beliau balik mana dan mengatakan, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar suara azan? Ya dengar, keras suara azan itu. Kata Rasul, atiha wal bizakhfid, datangilah salat jamaah itu walaupun kamu dengan jalan merangkak. Loh, Abdullah bin Umi Maktum yang paningane buta itu masih dimotivasi Kanjeng Nabi untuk berangkat salat berjamaah di masjid.
Kenapa demikian? Karena jamaah di masjid lebih afdol daripada sholat sendirian di rumah. Makanya kemudian dimotivasi berangkat. Lah kita ini jamaah rahimahullah ya sehat, sikil sehat, paningalan nggih sehat, ya kuping ya sehat, ya mosok budal yang masjid mawon aras-arasen. Ya. Napa malih nek isya kali subuh, masya Allah. Ini dua sholat yang sangat istimewa. Kalau kita ingin mengukur kita ini terjangkit kena penyakit munafik apa tidak, di antara ukuran yang paling gampang adalah kalau ada kumandang sholat isya dan subuh, kita semangat datang. Nek kita malas-malasan atau apalagi gak deko, ada penyakit nifak yang sedang menjalar dalam tubuh kita. Ya. Di Madinah itu ada sahabat Nabi namanya Huzaifah bin Yaman. Huzaifah ini diberikan kepercayaan Kanjeng Nabi membawa rapot catatan para sahabat. Maka dia disebut sebagai sahabat Kitmanur Rasul, ya. Pembawa rahasia ini Kanjeng Nabi. Ini rapot catatan para sahabat itu ada di Huzaifah, ya. Satu pun tidak boleh bertanya. Hingga kemudian Umar bertanya, "Ya Huzaifah, wahai Huzaifah, apakah Rasulullah itu mencatat itu sebagai orang munafik?" Ya. Huzaifah diam saja, kan ini rahasia. Ya. Sampai 3 kali beliau mengatakan, ya Umar, ma katabaka Rasul min munafikin. Ya Umar, Rasul tidak mencatat sebagai orang munafik. Huzaifah jamaah. Nah, kalau kita ingin mengukur diri kita ini terjangkit penyakit nifak dan pembuatan, ukurannya adalah kita ini nek diajak hadir di sholat isya berjamaah dan subuh, semangat dan pembuatan. Napa dalil Ustaz? Hadis sahih muttafaqun alaih. Apa kata Rasul? Inna asqala salatu 'indal munafiqin salatul isya wa salatul subuh. Sesungguhnya 2 salat yang paling berat yang dilakukan orang-orang munafik adalah yaitu hadir berjamaah salat isya dan salat subuh berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau orang munafik itu mengetahui tentang dahsyatnya berjamaah salat isya dan subuh, ya, la atauhuma walau bihadbin. Mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Tapi mereka enggak paham. Ya, istimewa jamaah salat isya dan salat subuh itu berjamaah, istimewa. Kata Rasul, man sholatal isya'i bi jama'atin fa ka'anna sholat nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, dia seperti salat separuh malam. Oh, masya Allah, separuh malam. Malam itu kan dimulai jam 6, jam 18, sholat sampai jam 24. Sakit ngoten niku? Ya, gak leren sholatnya mulai jam 6 sampai jam 12. Sholat. Sanggup? Ya iso keluwen jenengan ya. Bebek limon tek pegelen. Tetapi kata Rasul, wa man sholat subuh bi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, fa ka'annama sholat laila kullahu, dia seperti sholat satu malam penuh. Masya Allah, satu malam penuh sholat kita ini. Nah, makanya ukuran kita adalah, ayo kita jaga ketaatan kita, hadir di sholat berjamaah, minimal sholat isya dan subuhnya kita ikuti. Nah, berjamaah. Jadi syukur kita adalah banyak melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Jauhi kemaksiatan. Sifatnya umum maksiat ini, bisa kerusakan, bisa korupsi, penyimpangan dan sebagainya. Karena kemaksiatan itu, dosa itu penyebab utama bencana. Garwane Kanjeng Nabi paring asma Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini salah satu istri beliau yang sangat cerdas. Pernah datang kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ma yusabbibul musibah." Do Kanjeng Nabi, nopo sih yang menyebabkan musibah itu menimpa satu negeri, satu kaum? Rasul menjawab, "Iza intasul ma'asi fi ummati ammahullahu azabu hina izin."
nalikane kemaksiatan itu sudah legal formal, merajalela. Ya. Penyimpangan sudah biasa. Hukum enggak ditegakkan. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, ini kan dosa nih jamaah. Wong nyolong PT ya diencel-encel sampai babak belur. Korupsi 1 triliun ya hanya dapat vonis 10 tahun penjara. Lumayan ya. Ya. Orang itu kalau berbuat dosa dia pasti malu. Malu dia itu. Ya. Dia akan sembunyi. Tapi ada orang korupsi ketika dia dicekel malah cengengah, guyang-guyi malah peace gini ya. Ya karena dia tahu betul maring ini beres keluar udah. Ya. Jadi kalau kemaksiatan sudah merajalela subhanallah. Karena ini yang namanya dosa sudah biasa. Kita enggak cocok dengan orang misalkan mateni wong udah biasa udah. Mateninya enggak tusuk tuk mati enggak, diencel-encel sekarang ini. Subhanallah. Ya. Ada ibu-ibu punya hutang ke rentenir, nggak bisa nyaur, padahal hutangnya hanya sekian ratus ribu rupiah aja, nggak bisa nyaur. Apa yang jadi bergainingnya itu anaknya dikasihkan rentenir, akhirnya anaknya disiksa sampai mati. Nah, subhanallah jamaah. Kalau nyawa itu ya Allah. Ya, jadi kalau sudah kemaksiatan sudah merajalela, ya penyimpangan, korupsi dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azabnya, musibahnya khina izin seketika itu juga. Nah, kemudian Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, inna fihim unasun sholihun." Itu Kanjeng Nabi, kalau kemaksiatan dosa itu menyebabkan musibah sebuah negeri, mosok yo sak negeri ku kabeh berbuat maksiat, kabeh berbuat dosa. Masih ada jamaah Masjid Al Hidayah sing rutin ngaji setiap hari Ahad. Ya. Ngoten nggih? Masih banyak orang-orang soleh di dalamnya. Apa kata Rasul? Betul, masih ada orang-orang soleh di negeri itu. Fa kaifa yasna'ullahu ala zalika? Terus bagaimana Allah memberlakukan orang-orang soleh itu? Mereka kan gak berbuat maksiat ya. Yang berbuat maksiat adalah orang-orang zalim ini ya. Ini kan orang jujur ya, dan sebagainya. Apa kata Allah, kata Rasulullah, asobahum bima asoban nas, sami mawon ya. Orang-orang soleh juga akan terkena musibah sebagaimana musibah yang ditimpakan Allah kepada orang yang zalim itu. Podo-podo kena musibah. Banjir ya kena banjir, ya kobongan ya kena kobongan, sama-sama kena musibah. Ekonomi detail jual ya podo kena imbasi, padahal kini ya gak milih dan sebagainya, ngoten gitu. Ya, iya Pak. Ya, sampai milih enggak? Sama. Tapi kata Rasul, summa yusirruna ila maghfiratin minal waridwan. Tetapi bedanya orang-orang soleh itu ketika dia dapat musibah itu sebagai penghapus dosa-dosanya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang zalim tidak mendapatkan sama sekali. Nah, jemaah rahimakumullah, ayo kemerdekaan ini kita isi dengan banyak ketaatan dan kita jauhi banyak kemaksiatan. Herannya jemaah rahimakumullah, kadang kita ini kan terlalu euforia dengan kemerdekaan ini, sehingga kemudian lomba-lomba yang kita adakan gak bermutu sama sekali. Nggih. Ono lomba makan kerupuk, apa mutune ngoten niku? Ono lomba mangan duit, kok mangan duit. Nyakot duit, Ndek. Ada sekarang gitu. Nah, ya. Ada lagi lomba neker, lomba panjat pinang dan sebagainya, akhirnya lugur mate. Masyaallah ya. Jadi jemaah rahimakumullah, hati-hati ya. Mari kita adakan lomba-lomba yang bermutu sebagai bentuk syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan para pejuang kita. Yang terakhir, bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan itu? Ya, kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Ngoten nah. Karena di dalam surat An-Nisa
ayat 59 Allah sama mendawuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin-pemimpin kamu. Jadi kita ini taat kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpin-pemimpin kita. Senyampang pemimpin kita itu memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Tetapi kalau pemimpin ini zalim, kita wajib tidak mentaati. Kenapa demikian? Karena Rasul dawuh, la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk pun atas kemaksiatan kepada sang khaliq. Kalau pemimpin kita ini nyuruh kita berbuat kemaksiatan, kita wajib enggak taat. Ya, misalkan narik apa? Repot ini. Ya, pajak itu kan ya, kalau kita kembali kepada kitab kuning ya, kitab-kitab klasik, kemudian fikih, hukumnya haram jamaah. Pajak itu hukumnya haram. La yadkhul jannata sahibul muksin. Tidak bisa masuk surga para pemungut pajak loh. Siapa yang kerjanya pajak nih gini? Jadi pajak itu hukumnya haram. Ya, tapi kemudian berkembang ya. Terus bagaimana Ustaz pendapatan negara itu? Ya, baitul mal dari zakat, infak dan sedekah, dan kemudian dari kekayaan alam dan sebagainya ini. Jadi maka kalau pajak mau dilegalkan ya jangan sampai menzalimi rakyatnya. Mau pajak sampai naik 1000 kali lipat. Ya bengok-bengok. Nah, oleh karena itu jemaah rahimahullah, ada seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Itu pernah mengatakan seperti ini. Lau kana li da'watun mustajabah. Seandainya aku ini punya satu doa yang mustajabah. Ya, satu doa yang mustajabah. La da'autullaha li imami katanya. Maka pasti akan aku berdoa kepada Allah untuk pemimpinku. Ya, tadi ya, yuk kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar tetap amanah dalam memimpin negeri ini, karena bagaimana juga mereka ini punya kekuatan, punya kebijakan, ya punya segala-galanya untuk memimpin negeri ini. Ya kita doakan agar mereka itu tegar dalam memimpin negeri ini, kemudian amanah, jujur, ya, dan kemudian memberikan banyak kebaikan bagi rakyat ini. Kalau misalkan tetap baik berarti siapa no Pak? Didongakno maneh ya, didongakno maneh. Nggih. Ini 3 cara kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang pertama, banyak-banyak melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, karena kemerdekaan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhi kemaksiatan. Mulai sedini mungkin ayo kita semaksimal mungkin menjauhi kemaksiatan. Karena kita ini kan hanya beda posisi. Ya, hanya beda posisi. Mereka posisinya itu pejabat, kita posisi rakyat kecil. Kadang-kadang kita dititipi duit ya 10.000 digawe tuku semen misalkan susuk 1.000, akhirnya ditambahi. Ya, kan karena peluangnya ya kita dapat seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, ayo ya, kita doakan pemimpin kita agar tetap amanah dan tetap memberikan kebaikan bagi negara ini. Demikian jemaah rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.